Hey, Swastiastu, selamat datang di video saya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Putu Andrian Trinata, NIM 1702551029. Jadi pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum sturing. Tapi sebelum itu, saya akan mengganti seragam saya dulu agar terlihat lebih klinik. Baik, pada video kali ini saya akan melakukan praktikum suturing yang dimana suturing atau penjahitan itu diperlukan saat operasi ataupun saat terjadi luka yang intensitas lukanya itu cukup dalam. Suturing ini berfungsi untuk memegang flap, melindungi jaringan di bawahnya dari infeksi atau faktor penyebab iritasi lainnya, dan juga untuk mencegah pendarahan post-operatif. Selanjutnya kita lanjutkan ke alat dan bahan. Handscoon, needle holder, berfungsi untuk memegang needle atau jarum saat melakukan suturing. Pinset chirurgis, berfungsi untuk memegang dan stabilisasi jaringan dalam melakukan suturing. Scalpel itu berfungsi untuk membuat insisi pada pad. Pemasangan scalpel itu dibantu dengan menggunakan needle holder yang dimasukkan sampai terdengar bunyi klik. Gunting medis untuk memotong benang. Selanjutnya ada jarum dan benang. Dan yang terakhir ada pad atau mukosa. Selama insisi, scalpel harus tetap pada satu garis. Scalpel dipegang seperti memegang pena dan menggunakan jari 1, 2, dan 3. Lalu, flap dibuat dengan bantuan teknik diseksi. Simple interrupted sangat umum digunakan dalam suturing. Caranya, lakukan penusukan jarum dengan jarak kurang lebih 1 cm dari poin insisi. Lalu, jarum ditusuk secara tegak lurus, kemudian simpul dengan melingkarkan benang searah jarum jam 2 kali pada needle holder. Kemudian, lingkarkan benang berlawanan jarum jam 1 kali, dan terakhir, lingkarkan searah jarum jam 1 kali dan potong benang kurang lebih 1 cm. Lalu letakkan simpul di salah satu tepi luka. Kemudian dilanjutkan dengan membuat jaritan yang sama di bawahnya, dan simpul diletakkan di satu sisi yang sama agar terlihat rapi.
Simple continuous merupakan jahitan sederhana. Jahitan dibuat dengan benang menyambung sehingga hanya jahitan pertama dan terakhir yang disimpul. Dalam kedokteran gigi, jahitan ini biasanya digunakan pada bedah dentoalveolar dengan insisi yang panjang. Jahitan pertama pada simple continuous sama dengan simple interrupted. Jahitan kedua dan berikutnya dilakukan menjelujur ke bawah. Kemudian pada jahitan akhir disimpul sama seperti jahitan pertama. Pada jenis suturing continuous interlocking, dilakukan dengan cara jarum dan benang melewati tiap lingkaran pola jahitan secara terus-menerus sebelum diikatkan. Teknik ini menghasilkan adaptasi yang baik pada penutupan margin gingiva setelah alveolektomi dan juga pembedahan pada insisi yang panjang. Keistimewaan teknik ini merupakan jahitan bersambung yang mengunci, sehingga selain memberi adaptasi yang rapat pada jaringan, jahitan continuous interlocking ini juga lebih kuat. Horizontal matrice. Jahitan pada jenis suturing ini dibuat dengan menghubungkan dua jahitan terputus yang berdampingan dalam area yang sama. Kemudian simpul tunggal pada ujung benang. Jenis jahitan ini memberikan hasil jahitan yang kuat. Horizontal matrice biasanya digunakan pada kondisi penutupan rongga kista, pengangkatan fibroma, dan kasus bedah platoplasti. Vertical matrice. Pada teknik vertical matrice terdapat dua lapis jahitan sehingga teknik ini menghasilkan penyembuhan luka yang cepat. Satu lapis jahitan itu membantu untuk memberikan pendukung yang cukup pada permukaan luka, sedangkan lapisan jahitan lainnya membantu merapatkan tepi luka hingga sejajar. Vertical matrice biasanya digunakan untuk penutupan luka yang lebar dan membutuhkan tarikan yang lebih besar.
Insisi triangular. Insisi triangular atau sayatan bersudut adalah insisi envelope yang dikombinasikan dengan insisi oblik atau sayatan miring. Jenis suturing yang digunakan adalah simple interrupted. Suturing dimulai dari sudut luka dan insersi jarum pertama dimulai dari jaringan bergerak menuju jaringan tidak bergerak. Dilanjutkan ke insisi horizontal dan kemudian dilanjutkan ke insisi vertikal. Insisi trapezoid. Insisi trapezoid atau sayatan trapesium adalah insisi marginal yang dikombinasikan dengan dua insisi oblik pada kedua ujungnya. Biasanya digunakan pada bagian anterior maksila dan mandibula. Sama halnya dengan insisi triangular, jenis suturing yang biasa digunakan adalah simple interrupted. Suturing dimulai dari sudut luka. Insersi jarum pertama dimulai dari jaringan bergerak menuju jaringan tidak bergerak. Dilanjutkan ke insisi horizontal dan kemudian dilanjutkan ke insisi vertikal. Figure of eight. Teknik figure of eight dilakukan dengan menusukkan jarum pada jaringan dengan membentuk angka 8 di atas permukaan jaringan. Teknik figure of eight biasanya digunakan untuk menutup soket pasca ekstraksi. Figure of eight bertujuan untuk menjaga blood clot agar tidak lepas dari soket, yang nantinya dapat menyebabkan terjadinya dry socket. Figure of eight ini menghasilkan penutupan luka yang lebih baik dibandingkan dengan simple interrupted.